Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Gimana kabarnya? Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Sebelum saya mulai, suaranya Pak Amin apakah jelas diterima? Jelas, Pak. Oke, oke, kita mulai. Slide-nya sudah tampil? Sudah, Pak. Oke, oke pagi ini kita masuk ke motivasi berwirausaha. Kemarin sudah eh, Pak Amin singgung ketika di studi kelayakan tentang wirausaha. Nah, sekarang motivasi orang wirausaha. Sebelumnya ini ada data terbaru. Jadi ada sekitar 285 juta penduduk Indonesia. Nah, penduduk yang bekerja itu 145,77 juta. Ini data-data terbaru ya. Kemudian angkatan kerja itu ada 153,05 juta. Nah, pengangguran terbukanya itu 4,76% atau sekitar 7,28 juta. Ini faktanya seperti ini. Jadi kalau disimpulkan tuh yang bekerja sekitar 145 juta, yang nganggur 7,28. Nah, posisi ini perlu diketahui supaya kenapa kenapa Anda itu harus jadi wirausaha. Apa ya, sebaiknya lah kalau harus susah. Nah, kemudian ada data lagi. Nih, UMKM di Indonesia lebih dari 64 juta. Datanya seperti itu. Kalau industri manufaktur yang besar dan sedang aktif ada 35.000, usaha mikro 26 juta, kemudian usaha menengah dan besar 348.000. Ini fakta-fakta data-data terbaru. Jadi jumlah penganggurannya 7,28 juta ya kan. Berikutnya masih saya kasih data terlebih dahulu. Ini berdasarkan peraturan pemerintah ya, PP nomor 7 tahun 21. Usaha mikro itu atau industri kecil menengah itu modal usahanya 1 M, omsetnya 2 M. Usaha kecil 1 M sampai dengan 5 miliar, omsetnya di 2 sampai 15. Sedangkan UMKM-nya di 5 miliar atau di atas 1 M. Ini tidak termasuk tanah dan bangunannya. Berikutnya, ini data IKM dan UMKM yang relevan. Di IKM ada 13 juta. IKM ini yang di bawah 1 M ini loh. Omsetnya di bawah 1 M ini ada 13 juta orang. Dan dari tenaga industri nasional.
Ini fakta dan data tentang IKM, pengangguran di Indonesia, IKM dan pengangguran serta orang kerja di Indonesia. Nah, sekarang seorang wirausaha. Kita masuk ke kenapa orang wirausaha. Seorang wirausaha ini bekerjanya tidak ala kadarnya, tapi piye carane supaya usahanya tumbuh. Kata kata kuncinya tumbuh ini. Kata kuncinya tumbuh. Wirausaha kata kuncinya tumbuh. Kemudian seorang wirausaha bersahabat dengan ketidakpastian. Berikutnya, menjalankan usaha yang real, bukan spekulatif. Kemudian, wirausaha didasarkan motif untuk melayani dan memperoleh kemandirian. Tulus, kerja keras, inovasi. Kemudian wirausaha bukan jalan pintas, bukan cara cepat menjadi kaya, membangun step by step, menjaga nama baik, membangun reputasi. Bukan sekedar passive income, tapi real. Itu wirausaha. Jadi Anda perhatikan, orang wirausaha betul-betul dibangun step by step. Pak Amin pernah bilang, untuk jadi wirausaha tidak harus semuanya dari nol ya. Anda bisa ikut orang terlebih dahulu, ikut orang digaji berapapun, diterima, karena itu dianggap sebagai proses belajar. Jadi Anda belajar, dapat dapat ilmunya dulu, dapat pengetahuannya dulu. Setelah didapatkan semuanya, sambil Anda nabung, ya kan Anda tidak punya modal misalkan. Ikut kerja orang, cari ilmunya, sambil saving, sambil saving. Dengan seperti itu Anda tahu, oh caranya bekerja di bidang ini itu seperti itu gitu loh. Anda kerja apapun tuh ada proses pembelajarannya. Masih ingat dan perlu selalu diingat itu kurva pembelajaran itu orang yang bekerja pertama kali pasti jelek, yang kedua lebih bagus, yang ketiga seterusnya lebih bagus lagi. Jadi pada tahapan orang belajar itu nggak apa-apa dilakukan model seperti itu. Jadi Anda nggak punya modal, ingin wirausaha, caranya gimana? Jangan hutang dulu, ikut kerja orang dulu, cari pengalaman, cari ilmu, dapat gaji berapapun, syukur bisa saving. Nah itu akan membuat Anda punya modal. Dan ini sekali lagi tidak instan. Itu wirausaha. Jadi kata kuncinya adalah tumbuh. Kata kuncinya adalah tumbuh. Jadi Anda mulai bekerja, mulai berwirausaha, berarti tumbuh, bersahabat dengan ketidakpastian. Itu yang harus harus mulai ditata, diatur hatinya supaya ke sana.
Berikutnya ada juga yang namanya spekulatif. Nah ini atau spekulan ya, orangnya namanya spekulan. Ini beda kalau wirausaha bertahap bertumbuh ya. Kalau spekulatif ini dasarnya pingin cepat kaya, mengedepankan cara instan, mendewa-dewakan passive income. Kayaknya nggak bekerja tapi dapat uang kayak gitu yang dijadikan nomor satu itu. Kemudian tidak peduli kerugian di pihak yang lain, yang penting saya untung. Itu spekulan. Pendidikan dan kehidupan spiritual nggak dianggap penting. Jadi yang penting cuan, yang penting dapat cuan banyak, terserah orang lain dirugikan atau tidak, pokoknya yang penting saya untung. Itu spekulan. Jadi sangat berbeda antara orang yang bekerja sebagai wirausaha dengan spekulan. Ini ada contoh contoh dari spekulan. Anda perhatikan uh, tujuannya, aspeknya. Kalau wirausaha itu membangun usaha dan nilai tambah. Tapi kalau spekulan mendapatkan keuntungan yang cepat. Itu dari sisi tujuan. Dari sisi cara memperoleh keuntungan, wirausaha memproduksi produk barang ya atau jasa. Spekulan tuh pokoknya perubahan harga pasar, cara mendapatkannya itu kalau ada selisih dari harga pasar. Resiko wirausaha itu dihitung dan direncanakan. Kalau spekulan sering tinggi ya, spekulasinya tinggi dan tidak terukur. Dari sisi dampak ekonomi, kalau wirausaha membuka lapangan kerja, kalau spekulan tidak selalu memberi nilai tambah. Dan orientasi waktu pun berbeda. Kalau wirausaha jangka panjang, spekulan tuh jangka pendek. Jadi ini wirausaha dan spekulan sangat berbeda. Nah, kita coba kasusnya, misalkan wirausahanya itu Gojek, ya kan? Tahu aplikasi Gojek kan? Spekulannya tanah. Jadi kalau Gojek itu melihat orang butuh pengantaran orang atau barang kemudian jadi wirausaha Gojek, kalau spekulan itu contoh kasus di sini tanah gitu, IKM akan di daerah Kalimantan Timur sana akan jadikan ibu kota negara, dibeli tanah sebelum harganya mahal. Jadi tanah-tanah dibeli, nanti diharapkan 5-10 tahun ke depan akan jadi mahal banget. Itu ya. Dari sisi nilai tambah membuka lapangan kerja kayak Gojek. Dari titik sisi spekulan tidak menciptakan produk ya. Dampak ekonomi nih untuk Gojek besar dan berkelanjutan. Tapi kalau spekulan tanah misalkan jangkanya terbatas. Orientasinya jangka panjang seperti Gojek, spekulan tanah jangka pendek. Jadi sangat berbeda. Jadi wirausaha menciptakan inovasi usaha baru dan nilai tambah ekonomi. Spekulan memperoleh keuntungan dari perubahan harga tanpa menciptakan produk atau jasa. Itu perbedaan antara dua kasus dengan contoh antara wirausaha dengan spekulan. Nah, apa saja sih contoh-contoh spekulan? Misalkan spekulan tanah, ya kan? Membeli tanah di daerah untuk jalan tol bandara. Kemudian spekulan sembako juga ada.
dagang membeli beras atau minyak goreng dalam jumlah besar saat harga masih murah, ya kan? Kemudian spekulan tiket konser juga ada. Banyak beli tiket, setelah tiket habis ia menjual kembali dengan harga yang lebih mahal. Itu spekulan tiket. Jadi ada contohnya ya tanah, sembako, konser. Kemudian juga ada spekulan mata uang atau kripto. Jadi orang beli mata uang asing saat harga rendah, lalu menjualnya ketika harga naik untuk peroleh keuntungan dari sisi selisih harga. Juga ada spekulan saham. Jadi orang beli saham hanya untuk jangka pendek dengan tujuan menjualnya kembali saat harga naik sedikit. Jadi pokoknya begitu menguntungkan dilepas. Itu pengantar bahwa ada Anda kalau mau jadi wirausaha yang diperhatikan banyak dan ada juga yang namanya spekulan. Ini antara illusionary wealth dan intrinsic wealth. Kehidupan yang bisa didapat melalui spekulasi. Tingkat pengembalian, aset yang terus meningkat nilainya, yang kaya semakin kaya, uang bisa memperbesar uang. Jangan bekerja untuk uang, buatlah uang bekerja untuk Anda. Bekerja hari ini untuk hari ini. Ini uang. Kesehatan, kehidupan yang artistik, spiritual, kontribusi ekonomi dalam jangka panjang terhadap manusia, alam habitatnya, saling memelihara menjaga, mengurangi ketergantungan pada uang, kekayaan yang diperoleh dari kerja keras, inovasi persaingan. Jangan berilusi, bekerja keras, hidup yang hikmat, nikmati pada masanya. Jadi bekerja sekarang, nikmati hari tua, dan sisakan generasi yang akan datang. Ini untuk perbandingan. Berikutnya kata-kata tumbuh. Kata-kata tumbuh ini, jadi kalau kita ingat tujuan hidup kita bukan cuma jadi kaya ya, tapi bertumbuh. Poinnya gitu. Untuk tumbuh, Anda harus percaya, mau, mampu, dan dipelihara. Jadi untuk tumbuh Anda harus percaya, mau, mampu, dan dipelihara. Jadi kaya, punya uang banyak itu akibatnya saja, bukan tujuan. Jadi Anda harus pingin ini, pingin itu, tapi dikerjakan gitu loh. Dan punya kepercayaan diri, Anda mau dan mampu dilakukan. Sehingga kayanya kita tuh kaya yang bermartabat, bukan sekedar kaya. Bukan karena orang tuanya kaya, ini uang kamu jadi kaya, bukan seperti itu. Tapi kaya melalui proses kemandirian. Misalkan nggak ada modal, cari modal sendiri, step by step, kemudian jadi kaya. Itu kaya yang bermartabat. Atau kalau orang tua kebetulan ada harta, bisa dipinjami modalnya, kita bisa muter duitnya kemudian dari putaran itu kita bisa jadi kaya. Itu juga bukan sekedar kaya, tapi kaya yang bermartabat.
Berikutnya, nah sekarang banyak orang yang menjadi karyawan. Pilihannya jadi karyawan atau wirausaha. Karyawan itu menolak ketidakpastian, butuh rasa aman dan nyaman. Itu karyawan. Jadi gaji bulanannya sudah tetap sekian juta gitu. Kalau sakit itu sudah ada yang mengcover. Kemudian dengan gaji tetap itu semuanya semuanya Anda bisa cover untuk kebutuhan-kebutuhan Anda. Tapi kalau wirausaha bersahabat dengan ketidakpastian. Wirausaha kalau tidak bekerja keras, tidak berani menghadapi resiko rugi, maka tidak bisa memberi makan keluarga dan karyawan. Jadi dua hal yang berbeda. Kalau Anda yang hadir di sini, kecenderungannya ingin jadi karyawan atau wirausaha? Coba dijawab. Atau dua-duanya? Oke, monggo. Coba dijawab, Pak Amin pengen ngerti pemikirannya Anda dari sejak mahasiswa ini. Pengen jadi karyawan atau pengen jadi wirausaha atau karyawan tapi juga wirausaha? Najwa, hari ini yang lainnya? Wirausaha Pak. Wirausaha. Ini siapa ini? Mas siapa? Asril. Sril, pengen wirausaha. Langkahmu sekarang sampai di mana, Sril? Baru di langkah awal sih Pak, karena masih merintis kecil-kecilan, belum terlalu gede banget gitu Pak. Oke. Apapun itu, Sril, semuanya bekerja yang sekarang apalagi sambil kuliah itu harus dinikmati prosesnya. Mungkin hasilnya belum gede tapi pengalamannya gede gitu. Jadi kalau kita yang kebetulan orang pas-pasan, settingannya ya hidupnya hemat, lifestyle-nya simple lifestyle, ya kan? Jadi Anda harus membeli kebutuhan itu, yang penting fungsinya dapat. Belum di kenyamanan. Makan pun yang penting wareg, tubuhnya sehat gitu loh. Belum ke yang enak-enak gitu loh. Bukan yang sekali makan 100.000 tuh enggak. Cari makan 10.000 dulu, settingannya gitu dulu. Nanti kalau sudah mulai nyaman, duitnya banyak, sudah mulai bisa naik dikit-dikit. Yuk, selain Azril, Caroline punya pendapat? Dinda Rahati, Hafidz, karyawan sama wirausaha mungkin Pak, saya Pak. caranya piye Mas? Caranya gimana? Mungkin kalau pas hari libur atau free dari kerjaan gitu Pak, sambil wirausaha gitu, jual-jualan apa kayak F&B mungkin gitu Pak. Sudah sampai di mana Mas rencana itu Mas? Rencana itu masih proses awal Pak, masih belajar dulu gitu Pak. Iya. Sama nyari ide gitu Pak. Oke, sip. Kan tadi Pak Amin udah cerita, kalau kita bukan anaknya orang kaya, untuk jadi wirausaha betul-betul
betul-betul berdarah-darah, Mas. Jadi apalagi kalau Anda tidak ingin merepotkan orang tua, itu caranya Anda harus berpikir mandiri, kerja apa ya, kemudian yang kemarin Pak Amin cerita itu, jadi kalau bisa saving dari pemberian orang tua, kemudian dananya diputar, itu juga sudah mulai jiwa-jiwa wirausaha. Coba kamu coba perhatikan, uh, orang dari waktu ke waktu itu akan lebih bagus gitu loh, kalau berusaha dengan keras. Bentar, saya punya bentar, saya punya orang kalau terlalu dimanjakan itu bahaya. Tidak jadi generasi yang mandiri. Oke, Anda perhatikan ini. Kenapa Anda harus mandiri, itu potretnya seperti ini. Oke, ini seperti ini. Sudah terlihat? Sudah terlihat? Halo? Halo? Ya, Pak. Halo, Pak. Oke, Ya, Pak. ini saya ngambil kata-katanya Syekh Rashid, pendiri Dubai ini. Ketika ditanya masa depannya dia dan anak-anaknya atau masa depan kita ke depan, dia punya analogi yang bagus banget. Makanya saya ngambil, saya jadiin materi buat hari ini dan yang lainnya. Jadi kalau ditanya bagaimana masa depan anak-anaknya atau Anda saat ini, dia cerita kalau kakek dia itu naiknya onta. Jadi kakeknya Syekh Rashid itu naiknya onta. Ayah dia juga naik onta. Dia naik Mercedes, naik sedan yang bagus lah. Ya. Atau saya itu naik sedan. Anak saya naik Land Rover. Anak saya naik Land Rover. Cucu saya naik Land Rover yang paling bagus, yang terbaru. Nah, sampai kepada cicit itu kembali naik onta.
Jadi kakeknya naik onta, kemudian ayahnya naik onta, giliran saya naik mobil yang bagus, anak saya mobil yang bagus juga, cucunya mobil yang bagus, paling bagus juga. Tapi kembali ke cicitnya, itu jadi naik onta lagi. Pelajaran apa coba yang Anda bisa dapatkan dari kasus seperti ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Atau komen aja nggak apa-apa. Coba perhatikan ke keluarganya masing-masing. Perhatikan keluarga kakekmu ya, itu pasti dulu pekerja keras banget. Melahirkan ayahmu itu biasanya hidupnya lebih bagus daripada kakekmu. Kemudian tiba di anaknya ayah itu lebih enak lagi hidupnya. Kemudian punya anaknya lebih enak lagi. Punya cucunya lebih enak lagi hidupnya. Tapi ke cicitnya itu mulai kembali lagi kembali lagi rekoso, susah hidupnya. Nih, perhatikan kata-kata ini untuk Anda calon wirausaha. Jadi masa sulit itu menciptakan pria tangguh atau wanita tangguh. Masa sulit. Pria tangguh menciptakan masa muda. Masa muda menciptakan pria lemah. Pria lemah menciptakan masa sulit. Jadi saat kakek-kakek kita tadi, orangnya mesti tangguh-tangguh. Sehingga menciptakan ayah kita. Ayah kita jadi tangguh, dia jadi punya kehidupan yang mudah. Masa muda ini kemudian menciptakan pria yang lemah. Kalau untuk mendapatkan mobil, motor, kamu harus berusaha sendiri, itu pejuang. Tapi kamu belum minta mobil, belum minta motor, kamu dikasih orang tua, berarti orang tua punya masa yang mudah. Ini berbahaya untuk bisa menciptakan pria yang lemah atau anak-anaknya yang lemah karena manja. Dan pria yang lemah nanti akan menciptakan masa-masa yang sulit. Masa-masa sulit. Sehingga dikatakan tadi, di masa kecicitnya, itu akhirnya kembali susah lagi. Jadi ketika nanti kakekmu susah, ayahmu lebih bagus, kamu jauh lebih bagus lagi. Ketika kamu sudah jauh lebih bagus, misalkan kaya gitu, ke anakmu nggak boleh dimanja. Mendidik anak nggak boleh dimanja. Jadi harus menghasilkan pejuang. Jadi kenyataannya orang-orang wirausaha bisa kalah bersaing, manakala tidak bersaing sama pesaingnya malah karena urusan keluarga. Jadi gitu posisinya. Mungkin ada yang didiskusikan dari menciptakan pejuang atau wirausaha seperti ini. Ada kasus mungkin yang pernah Anda lihat. Jadi banyak dari anak-anak orang kaya jatuh ke miskin lagi seperti era perjuangan kakeknya. Bukan karena apa-apa, tapi juga disupport oleh orang tua yang terlalu memanjakan anak-anaknya.
Oke, ada pertanyaan, ada diskusi? Jadi wirausaha itu seperti itu. Wirausaha harus diciptakan, wirausaha dengan ketidakpastian itu bersahabat, dan wirausaha itu pejuang. Wirausaha tidak bisa jadi tiba-tiba, tapi ada prosesnya. Oke, saya teruskan lagi, balik ke awal. Jadi karyawan dengan wirausaha berbeda. Kalau saran saya, ingin jadi wirausaha itu harus, tapi karena modal nggak ada, jadi karyawan dulu nggak apa-apa, buat cari modal. Jadi karyawan untuk proses pembelajaran, jadi karyawan untuk menimba ilmu, tapi juga bisa dapat bonus gaji walaupun nggak banyak, tapi bonus yang lain adalah pengetahuan. Nah, orang wirausaha ini yang dipikirkannya itu adalah actionnya. Segera action. Segera action itu tidak harus nunggu kepepet, tidak harus nunggu orang tua kita meninggal, tidak usah nunggu yang jelek-jelek, tidak usah. Apalagi Anda seorang mahasiswa, harus punya pikiran wirausaha, karena kalau jadi karyawan terus gaji naiknya flat 3-5% setahun, itu kan nggak nututi sama kehidupan kita yang pasti dari waktu ke waktu semakin naik kebutuhan kita. Jadi ini cara berpikir entrepreneur, action, mikirnya simple, terus mencari peluang baru, ngejar peluang yang diambil yang terbaik, prioritas. Fokus pada eksekusi, fokus energi setiap orang dalam bisnis. Ini pemikiran-pemikiran yang mesti Anda miliki. Lebaran, potensi cuan di mana? Jual gamis, jual sarung, jual hampers, jual makanan, jual minuman. Tuh yang musiman tuh. Ada potensi dapat cuan, ambil. Biar tahu merasakan usaha cari cuan model Ramadan. Jualan takjil, jualan apapun itu. Jadi, dan itu pakai uangmu sendiri atau patungan sama antar mahasiswa, yuk kulaan ini jual bareng. Jadi di sana ada proses beli, stok, perkiraan, jual offline, jual online. Kelihatannya cuma memulai usaha jualan takjilan gitu. Ada proses Anda bagaimana nyeplit dana untuk jualan ya. Ada proses memilih tempat kulaan takjil gitu kan, atau mau masak sendiri. Ada proses itu. Kalau sudah ada proses menentukan tempat menjualnya di mana ya, mikir lagi. Ada banyak alternatif tempat. Udah di tempat situ, udah menentukan harganya yang menarik gimana ya. Apakah ada diskon, ada bonus. Kemudian bagaimana cara menawarkannya kepada konsumen tuh. Jadi satu hal yang dimulai pun cuma jualan takjil gitu ya, atau jualan produk apapun tuh prosesnya tuh banyak gitu. Dan di dalam proses itu pasti ada banyak pelajaran. Jadi sering saya ingetin ke Anda, yang harus dilakukan Anda itu segera action gitu. Segera action. Kalau Pak Amin selalu memberikan tantangan untuk kamu jualan produk apapun,
segera dimulai dengan modal terbatas pun nggak apa-apa, karena yang sekarang besar, sekarang gede itu juga dulu modalnya pas-pasan juga, ya awalnya dari kecil. Jadi itu mindsetnya tuh harus seperti itu. Wani anu ya, wani ngeleh ya, wani prihatin, wani ngeleh, wani prihatin. Terpaksanya cari modal buat yang muslim harus puasa aja. Senin Kamis puasa, dapat uang selisih makan. Misalkan sehari makannya 50.000 jadi cuma 20.000, saving 30 30 kali 2 60 kali 4 sudah dapat modal 120, 240.000 setiap bulan. Misalkan Anda makan sehari 50.000 buat puasa, jadi makannya cuma 20.000, ya selisihnya dikalikan gitu, jadi mulai modal buat Anda atau sambil kerja apa gitu ya. Itu entrepreneur tuh punya pemikiran seperti itu. Berikutnya, nah, sukses ini pilihan. Kemarin udah dibahas, suksesmu itu seperti apa? Suksesmu itu apakah harus duitnya banyak-banyak atau kayak gimana? Tias, sukses gimana Tias? Menurutmu Tias? Hafidz Syirajuddin. Sukses gimana sukses? Menurutmu sukses itu gimana? Siapa lagi? Ismu Hashim. Tidur ini mesti ini. Lauren. Misha. Iya Misha. Sukses. Miss. Hadir Pak. Iya. Sukses Ya. Menurutmu piye Miss? Menurut saya sukses itu jika kita menginginkan sesuatu atau mengangan-angan sesuatu, kita bisa mencapainya. Harus berupa harta atau enggak ya? Tidak Pak. Tidak ya, oke. Jadi ada kepuasan batin gitu ya di samping. Iya Pak. Nadia Septiani. Nisrina. Putri Ayu. Sabina. Halo. Iya Pak. Sukses menurutmu gimana? Kalau menurut saya itu sukses itu kalau kita bisa mencapai hasil yang kita inginkan. Apa yang sudah kamu inginkan tercapai, Mbak? Saat ini belum tercapai sih Pak, kan masih diusahakan. Pengennya sih lulusnya cepat. Oh, lulus cepat. Lulus cepat tuh berapa tahun?
Ya kalau bisa 3,5 mungkin Pak. 3,5. Untuk ke 3,5 sudah sampai mana? Berarti kan IP kamu harus di atas 3,5 supaya bisa ngambil 24, dan ada satu semester yang kuliahnya lumayan banyak supaya dapat 3,5 tahun. Sudah sampai situ apa belum? IPK-nya harus tinggi terus itu. Ya baru diusahain Pak. Ya, jadi maksudnya tetap ini ya, tetap terukur ya Mbak, dan bisa dicapai gitu Pak. Jadi kalau pengen 3,5 berarti kan ngambilnya 24 sehingga di ujung kuliah cuma tinggal skripsi atau tugas akhir saja gitu. Oke, tercapai. Oke, selanjutnya, nah untuk pilihannya di entrepreneurship itu, Anda juga bisa jadi karyawan dulu seperti kata Pak Amin dulu. Jadi karyawan yang punya apa ya? Ketika Anda jadi karyawan, jangan punya pemikiran apa ya? Jangan punya pemikiran jelek seperti enak bosmu ya gitu. Kamu kayak kerja rodi, kamu kayak sengsara gitu jadi karyawan, kamu kayak terpaksa gitu. Hal-hal seperti itu diilangin dulu, nggak boleh. Ketika jadi karyawan, yang paling pas adalah di situ Anda nyari ilmu, bonus dapat cuannya nggak banyak nggak apa-apa, tapi sudah dapat kesempatan kerja, sudah dapat ilmu tuh keren gitu, kayak belajar. Kan bayanginnya kamu lagi belajar kok dibayar gitu kan, jadi seneng. Tapi kalau full nyari uang, nanti yang terjadi nggak pernah puas gitu. Jadi nggak apa-apa, kamu ikut orang dulu sambil switch nanti keluar wirausaha, atau kamu tetap di situ tapi punya usaha di luar yang bisa kamu kendalikan dari bekerja di tempatmu yang sekarang. Kemudian ada pilih yang intrapreneur, karyawan dengan jiwa kewirausahaan. Jadi itu tadi, jadi karyawan tapi punya jiwa usaha dan bisa dilakukan, bisa dikendalikan sambil jadi karyawan. Atau pilihan berikutnya, entrepreneur, punya usaha yang dikembangkan sendiri, Anda ngambil resiko sendiri. Ini yang tadi Pak Amin bilang, penuh dengan ketidakpastian. Penuh. Karena kita nggak tahu kita besok hari ini dapat uang apa enggak besok dapat. Tapi bergantung sama usahanya terus dikembangin, kemudian kita ngambil resiko. Di sini untungnya bisa banyak, bisa sedang, bisa nggak untung. Dan itu tadi ketidakpastian. Jadi yang dipakai modelnya di sini dalam sistem keuangan itu adalah smoothing, modelnya smoothing. Jadi kalau ada tanggal 1 sampai 30 tiap bulannya, ketika tanggal 1 nggak dapat uang, tanggal 2 nggak dapat uang, tanggal 3 dapat uang, hasil tanggal 3 itu nggak dihabiskan untuk satu hari, tapi di-split untuk ketika dapat uang banyak, itu bisa saving untuk menghidupi hari-hari yang nggak dapat uang. Kalau karyawan kan jelas bulanan, misalkan UMR 3,7, ya sudah 3,7 itu dikelola buat macam-macam gitu, buat kehidupan biar sampai 30 hari. Tapi kalau ini mungkin sehari nggak dapat duit kalau wirausaha ya. Hari ke-7 baru dapat duit, itu piye carane
duit itu bisa mengcover semua kebutuhanmu, sehingga kedepannya yang kamu dapatkan juga semakin banyak, semakin bisa mengcover. Berikutnya ada namanya social entrepreneur, pelaku kegiatan sosial yang berwatak entrepreneur. Ada yang tahu contohnya social entrepreneur? Ada yang tahu? Mungkin public figure yang hobinya bikin konten dan dia biasa membagikan uangnya. Tahu ya, beberapa sosok di Indonesia kan seperti itu. Ada yang tahu contohnya? Dapat uang dari online, dikasihkan ke orang. Dapat uang dari online, dikasihkan ke orang. Dapat uang dari membuat konten, dikasihkan ke orang. Banyak kan contohnya, ada yang bisa nyebutin 1, 2 aja. Willy Salim, Pak. Benar, siapa lagi? Willy Salim itu di bidang apa itu? Sosial. Sosial, oke. Ada yang lain lagi? Banyak loh. Gubernur Jawa Barat itu masuk enggak? Edi Mulyadi, Pak. Ada lagi? Jadi uangnya itu muter seperti itu, Mas. Ada yang punya contoh lagi? Banyak loh. Artis-artis public figure biasanya melakukan ini. Pak Iwong, Pak. Pak Iwong. Yuk, satu lagi. Nanti maksudnya kalian mau pilih yang mana ini? Kalau yang karyawan, kalau bisa jangan keterusan. Kalau bisa masuk di intrapreneur ya. Jadi karyawan yang punya usaha sampingan. Jadi karyawannya mungkin buat status saja, oh bekerja gitu. Tapi usaha di belakangnya yang wow gitu loh. Tapi kalau memang jiwanya nggak mau seperti entrepreneur, ya masuk ke entrepreneur. Gak mau ikut orang, pokoknya aku yang harus ngatur. Kalau di entrepreneur kan kita masih ikut diatur-atur, nggak apa-apa lah. Kita posisi sebagai karyawan, tapi kita juga punya posisi menentukan di bisnis kita. Berikutnya ada ekopreneur, wirausaha dalam bidang lingkungan hidup. Ini juga banyak ya pelaku-pelaku di entrepreneur. Nggak tahu nih Anda ada yang suka di bidang lingkungan hidup apa enggak?
Sebagai penutup untuk pertemuan hari ini tips trik ya, praktis. Tips trik yang praktis. Modal utama wirausaha bukan uang, melainkan keyakinan untuk tumbuh dan menang. Jadi memang aslinya memang bukan hanya uang modal itu. Kalau Anda sampai hari ini bisa menjaga kepercayaan orang, ya, dan Anda dicap sebagai orang yang bisa dipercaya, kelihatannya Anda butuh modal, tinggal ngomong, ada orang yang ngasih modal. Tapi ketika Anda tidak dipercaya sama orang, sampai Anda mulut berbusa, wajah susah, cari pinjaman nggak ada yang ngasih. Sehingga ketika Anda pada saat tidak punya uang, tidak punya cuan, itu enggak apa-apa, tapi jaga kepercayaan. Jaga kepercayaan supaya orang tetap percaya ke Anda. Jangan sampai melakukan hal-hal yang enggak pas, yang akan merugikan ke depan. Jadi orang susah kan enggak dosa, orang kere juga enggak dosa. Tapi ketika susah dan kere itu tidak melakukan perbuatan yang tercela, yang bikin orang, branding orang bahwa kamu orang yang tidak bisa dipercaya. Karena banyak kasus orang yang tidak punya duit banyak bisa menjalankan usaha karena sisi kepercayaan itu. Jadi walaupun susah, nggak mudah cerita kesusahan kita. Bahasa Jawanya apa? Diampet gitu loh. Orang tahunya kita banyak uang, padahal kita tahu dapur kita tuh kayak gimana. Tapi orang merasa ini orang bisa dipercaya. Itu penting. Yang kedua, bersahabatlah dengan ketidakpastian. Paling mudah buat contoh ketidakpastian itu ketika Anda pegang uang, Anda hati-hati memegang uang itu. Karena ada kebutuhan pokok, ada kebutuhan yang tidak terduga. Ada kebutuhan untuk kesehatan. Orang sakit tidak terduga. Orang kecelakaan tidak terduga. Itu kalau Anda yang ngalami. Kalau keluarga Anda, tetangga Anda ngalami pun kan mendadak. Sehingga harus Anda menata keuangan Anda itu disetting untuk kayak orang swasta beneran, memang penuh ketidakpastian. Kita mungkin tidak butuh uang, kita merasa nol nggak apa-apa. Tapi ketika tetangga, sahabat Anda terdekat butuh bantuan, masa Anda nggak ingin bantu ya kan? Jadi ketika ada uang itu jangan gegabah untuk yang tidak penting-penting dulu. Skala prioritas dulu untuk keuangan yang Anda punya. Anda split untuk kebutuhan tidak terduga. Berikutnya, buka pikiran Anda, pelajari hal-hal baru. Harus ya. Kuliah mungkin 1, 2 jam, 3 jam. Ada hal-hal yang baru diambil, coba diimplementasikan. Perubahan tidak nunggu besok, tapi ketika Anda melihat hal baru, Anda perbaiki. Anda perbaiki dari waktu ke waktu. Be ready, kemudian bangun network selagi muda. Nah, juga jangan ya. Sering saya omongin kan, Anda harus bergaul, berkumpul sama banyak orang, sama banyak karakter, sama orang kaya, setengah kaya, orang miskin, orang kere. Anda berhubungan dengan mereka, di sana banyak pengetahuannya, di sana banyak ilmunya, dan Anda akan mengambil banyak manfaat dari hal-hal seperti itu.
dan itu nggak ada di perkuliahan. Mungkin itu untuk motivasi kenapa Anda harus berwirausaha. Saya tutup dengan, oh ada yang ditanyakan dulu apa enggak ini? Tidak ada, Pak. Oke, saya closing dengan kata-kata tadi ya. Masa sulit itu menciptakan orang tangguh. Orang tangguh menciptakan masa muda. Masa muda bahaya ini, bisa menciptakan masa sulit. Sehingga berkacalah pada keluarga Anda masing-masing, apa yang sudah dilakukan pendahulu Anda, dari kakek ke ayah, ayah ke Anda. Ketika nanti Anda semuanya jadi orang kaya, jangan memanjakan anak. Latih mereka nanti jadi pejuang. Sama jadi pejuangnya kayak Anda sekarang. Anda pasti punya keinginan lebih baik hidupnya daripada orang tua Anda. Itu pasti. Dan ketika nanti bisa mewujudkannya, itu betul-betul Anda tidak dikasih. Tapi Anda berjuang mendapatkannya. Gitu aja dari Pak Amin. Kita ketemu lagi setelah Lebaran. Selamat menunaikan ibadah puasa, selamat melanjutkan aktivitas, jaga kesehatan. Kita ketemu lagi Lebaran, setelah Lebaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.